Ada luka yang tidak pernah benar-benar hilang. Ada mimpi yang sempat terkubur oleh kecewa. Tapi seperti gunung yang tetap berdiri setelah diterpa hujan dan badai. Manusia pun bisa bangkit setelah melewati masa-masa paling gelap dalam hidupnya. Pendakian Gunung Merbabu sudah saya rencanakan sejak 1 tahun yang lalu. Dan tepat pada bulan Juni 2026 saya mewujudkan mimpi ini. Sebelum pukul 12 kita udah standby di stasiun Tasikmalaya. Rencananya kita akan menaiki kereta Kahuripan dengan tujuan Lempuyangan. Kalau secara estimasi kita sampai Lempuyangan sekitar pukul jam setengah 7 pagi. Kuharap semuanya lancar. Hari ini kita kemana, A? Hari ini kita kemana? Sama Babru. Sama Babru. Ini apa tuh? Olasin. Hujan. Tepat pukul setengah 7 pagi kita sampai di stasiun Lempuyangan. Sambil menunggu jemputan yang udah kita charter sebelumnya, kita sarapan dulu di sini. Dan pada pukul 8 jemputan tiba dan kita langsung dibawa ke BC Suwanting. Untuk estimasinya sekitar 2 jam dari stasiun Lempuyangan. Sampai di BC sambil istirahat kita registrasi ulang, ngelis barang-barang yang mengandung sampah, dan mandi sebelum melakukan pendakian. Karena ada beberapa faktor, kita mulai pendakian yaitu dari base camp menuju Piturimba sekitar pukul 1. Dan jujur ini sudah sangat terlalu telat. Merapi, Merbabu, Merapi, Merbabu. Boleh beda jalur kan? Sama kita ngecek dulu. YouTube. Sampai di pintu rimba, kita di briefing dahulu tentang sampah, jalur pendakian, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika mendaki Merbabu ini. Lalu setelah briefing kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Merbabu. Dari Piturimba kita sudah dikasih tanjakan, tapi masih dalam batas yang wajar. Untuk treknya tanah dengan vegetasi terbuka kadang tertutup dengan didominasi hutan pinus. Oke, sekarang pukul 2.50, berarti 50 menitan dari Piturimba sampai ke pos 1. Treknya nanjak. Kalau gak nanjak bukan gunung. Udah. Dari pos 1 ke pos 2 treknya hampir sama, tanah dan juga sedikit menanjak, tapi masih oke lah. Di sini kita udah mulai kebagi-bagi kelompok, ada yang jalannya cepat, di tengah, dan juga yang terakhir. Tapi dengan catatan setiap kelompok mempunyai orang yang bisa dipercaya. Harus ada yang bisa saling menguatkan dan memberikan pertolongan ketika terjadi apa-apa. Jadi menurut aku sah-sah saja ketika terbagi-bagi seperti ini. Pos 2. Ada. Lagi foto-foto. Semangat Teh Citra. Bagaimana ini? Waduh. Makan lah. Makan nasi. Makan lah. Ada burung. Tuh. Sudah mulai gelap ketika kami melakukan pendakian dari pos 2 ke pos 3. Aku sudah riset kalau Merbabu itu dingin, tapi gak sangka sebelum gelap cuacanya sudah dingin sekali. Tapi alhamdulillahnya cuaca tidak hujan, sehingga ada sunset pada sore itu. Tapi kita tidak boleh terlena, karena area camp masih jauh. Dan benar saja, sebelum sampai di area camp ataupun pos 3, kita kemalaman di trek. Angin kencang, udara yang dingin, dan vegetasi yang terbuka menjadi tantangannya, ditambah debu yang sering kali menghampiri mata kita. Kita sampai area camp sekitar pukul 9. Aku udah gak banyak rekam karena udah benar-benar chaos, capek banget. Pukul 5 subuh kita mulai untuk trekking summit. City Lake di kejauhan memperindah suasana. Gunung Sumbing dan Sindoro juga terlihat dari sini. Perpaduan sunrise dan juga Gunung Merapi di kejauhan sungguh cantik sekali. Ternyata benar, Merbabu seindah itu. Kita sampai di Merbabu. Merapi guys. Indah banget, Masya Allah. Pemandangan yang selama ini kita lihat di TikTok
TikTok.